Tadi sudah sedikit disinggung oleh Ustaz Usman, batin kita harus hadir. Selanjutnya, tarekat merupakan pekerjaan lahir dan pekerjaan batin, adalah merupakan tindakan perbuatan secara lahir maupun batin. Targetnya perilaku. Udah. Jadi tadi bahwa belajar ajaran ini itu bukan sekedar teori yang tadi di syariat gitu. Kita bersyariat, kita juga dengan ngaji ini mensyariat, targetnya ilmu pengetahuan tentang agama, tentang ibadah kita, bahkan sampai ada sholat tobat, sholat wajib, bahkan sholat taraweh di sini itu dikasih ilmunya. Sampai nanti masuk ke tarekat yang pekerjaan lahir dan pekerjaan batin, berupa tindakan dan perbuatan secara lahir maupun batin. Targetnya perilaku. Bahkan udah tahu secara lahir, batin merasakan. Bahkan sampai ketemu kepuasan batin. Oh, setelah sholat seperti ini ya. Oh, setelah meraktekkan ataupun apalah, membantu orang lain, baik tenaga, pikiran, ataupun yang lainnya, berasa. Jadi nggak sekedar ilmunya aja. Makanya sampai di mana itu, makanya ada riadoh di posisi itu. Tiba-tiba kita ini ada apa ya? Ada sesuatu gitu. Contoh lah, kalau emang kita kok hari ini dapat segini, saya disuruh ngapain nih gitu. Bahkan kemarin sempat cerita ada ya bahwa sudah datangkah Rasul di kalangan kamu sendiri, baik langsung di diri kita ataupun yang dari luar. Mungkin dari anak kecil, dari istri kita ngomong, ataupun dari teman kita, kok dia kayak tahu gitu. Bukan dia, sebenarnya Allah ngirim bahasa-bahasa cuman lantaran teman kita atau istri kita dan anak kita, baik yang enak ataupun gak enak gitu. Kemarin itu bahasa seperti ini, Nabi sholatnya buru-buru. Kenapa Nabi? Ada uang yang belum dikasihin orang. Ataupun apalah itu. Itu ada. Nah, bahkan ketika pulang sholat itu, ya istriku, ada nggak yang dimakan? Nggak ada, tinggal dikit. Tadi semuanya dikasihin orang. Bukan. Justru itulah yang dikasihin orang sisanya. Kalau yang ini dimakan ntar jadi ke WC. Sisanya itu yang disono, yang dikasihin orang. Maka itu di luar udah jadi jargon orang kaya. Kalau dia punya investasi di luar itu angus ntar, makanya diinvestasiin ke masjid 50 juta, itu yang nggak bakal bangkrut, bahkan 1 miliar gitu. Itu nggak bakal bangkrut, terus saja berbuah. Ya entah nanti ke istri kita, entah ke anak kita, entah ke cucu kita. Karena 1 kali 7 kali 100. Sekalipun kita nggak bisa ngitung, ya kalau tadi dimatikan, dihidupkan lagi dari syarifat tanah itu, ini bukan peninggalan dosanya ya, bukan ada dosa warisan. Jadi ada amal jariah yang mungkin kita juga nggak tahu lantaran siapa. Perasaan saya nggak punya ilmu seperti itu, kok tiba-tiba keluarga saya seperti ini. Mungkin ada investasi yang diberikan oleh kakek, nenek, ataupun bapak kita terhadap ajaran agama gitu. Seperti itu. Sekalipun nggak ditargetkan lah di sini. Ayo saya naruh 50 juta di majelis ini ataupun berapa juta nanti begini, itu kan cerita aja. Tapi yang merasakan seperti itu udah luar biasa. Bahkan ada ustadz sedekah ada terkenal di luar itu, terkenal. Jadi yang sisa yang nggak habis itu yang diberikan ke orang, yang sisa tadi itu bakal habis itu. Nah itu beratnya luar biasa, itu mengembalikan karakter seperti itu berat. Makanya di bahasa tadi syariat itu targetnya syariat tadi, target ilmu pengetahuan salah satunya itu, salah satunya tentang materi. Kalau tentang ibadah makdo, tentang mungkin sholat malam, sholat wajib, ataupun sholat taubat sambil berjalan. Tadi sudah sedikit disinggung oleh Ustaz Usman,
batin kita harus hadir. Karena imam di luar itu ngomong dulu sebelum takbir itu, rapatkan barisan. Kalau secara syariat barisannya dirapetin. Kalau sini secara tarekat ini dideketin. Jangan kemana-mana tuh batinnya. Entah mau ngerti apa yang dibaca imam, entah nggak ngerti apa yang kita baca tadi subhana rabbil a'la, ya lebih baik kalau tahu alhamdulillah. Nah sampai ada yang hadisnya itu kalau nggak rapet kita itu ada setan masuk atau kambing aja masuk. Jangan kambing, rumah kita segitu gede aja masuk, bukan masuk, kebayang gitu. Oh iya tadi saya mau ke sini lupa di rumah tuh ada ini, ada ini, ada itu, segitu gedenya tuh masuk ke dada kita. Kalau nggak dirapetin itu, emang yang rapet yang mana? Dada kamu dengan pikiran kamu dengan niat kamu sholat itu apa barisan kita? Ya ini kalau kita rapetin itu dari mulai sendal, sarung, terus sampai niat itu kemana-mana. Itu lebarnya luar biasa dada kita sampai apa aja ingat. Itu di luar materi, baik itu sholat wajib, sholat sunnah, bahkan sholat nanti tarawih kita berjamaah, berusaha untuk hadir. Maka ada istilah di luar, coba sholat itu tolong dihadirkan hati. Karena di sini agak apa ya, kalau nggak sering kita ngaji itu ya dibaca begitu aja. Tapi insya Allah kalau kita berupaya Allah kasih kok sesuatu ketika sholat itu. Rasa-rasa yang mungkin kita nggak pernah tahu teorinya. Tapi dikasih ini loh. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat, itu dikasih rasanya, bukan dikasih takbiratul ihram ataupun lagi sujud. Enggak, dikasih tahu rasanya. Seperti apa. Baik disengaja atau enggak disengaja, silakan kalau masih bisa nahan. Sedikit masih bisa nahan, bisa lah silakan. Bahkan nanti jadi penyesalan kalau ditahan. Tapi selesainya gitu, ya udah terusin. Adanya begitu kamu sholat. Sekalipun langsung nyungsep gitu, suruh terusin. Nggak ruku lagi, tiba-tiba nyungsep aja. Nah kecuali jadi imam lah. Kalau jadi imam ya ditahan dulu. Kalau udah tahu ya nggak mungkin ya Pak imam yang ngerasain, makmum nggak ngerasain, diri aja tetap makmum. Nggak mungkin ikut-ikut. Itu tentang syariat tadi, tentang kita diingatkan mati dan hidup kita tidak request atau mesan budiman. Ternyata ini ada misi dan misinya. Satu tadi target ilmu pengetahuan, tadi dikasih tahu tentang materi, yang kedua tentang ibadah makdo. Sampai nanti mungkin sebagian kita yang malam Jumat malam Sabtu udah dijelasin tentang pergi haji, tentang hal itu sedikit. Tapi untuk yang ibadah makdo juga mungkin nanti yang sering saya katakan baca aja di sini nanti. Seperti itu. Itu ilmu pengetahuan tapi kita dikasih secara tarekatnya, yaitu merupakan pekerjaan lahir dan pekerjaan batin. Nggak misah. Jadi cuman lahirnya aja tapi plus batin. Masuk ke hakikat merupakan kecerdasan batin adalah berupaya pengamatan, kecermatan, ketelitian, kecurigaan, targetnya waspada. Ini nggak mulai beransur-ansur. Kadang-kadang nggak waspada, kadang-kadang waspada. Contohnya lah, ketika kita jalan nih, ataupun ketika macet, itu ketika waspada, udah kita nikmatin aja, enak. Tapi ketika kita waspada atau nggak waspada, di posisi kita harus menikmati hal seperti itu, apa ya bahasanya? Nggak lucu juga di pengajian torekot itu. Aduh, macet lagi, mana kita buru-buru, udah telat kan begitu. Tapi ketika diingatkan, nikmatin. Secara lahir nih, tapi kalau secara batin itu luar biasa nikmatnya. Ketika kita lagi gundah gulana ngarepin macet itu, udah nikmatin. Itu nikmatnya luar biasa. Dan diberikan sesuatu, oh iya macet enak ya ternyata.
Nah itu, jadi ada yang lahir, ada yang batin. Kalau lahir itu, duma mulu. Coba gue tadi berangkat jam segini. Gitu. Bahkan tadi cerita ke Umir, kalau malam Jumat malam 1 jam 10 ke atas itu agak sepi. Kalau malam Minggu makin malam di sini makin setengah 12 makin rame. Nggak tahu habis dari mana. Habis pada dari Jakarta entah nyari restoran atau apa, makin macet. Kalau malam Jumat malam Sabtu kalau makin malam makin sepi. Ya macet. Nah itu jadi ketorekatan kita itu tadi targetnya tadi perilaku dan sekarang hakikat waspada itu juga pengeling-eling lah biar kita waspada gitu. Oh iya, kita kan lagi ngaji di ajaran ini gitu. Nah ketika sadar itu nikmat, tapi kalau nggak sadar ngedum aja sepanjang jalan, akhirnya mau nggak mau kadang lupa sama TBS-nya, terus aja ngedumel, bentar-bentar merah, bentar-bentar ada nyelonong dari kiri, bentar lagi nyelonong dari kanan orang nyalip. Akhirnya kita kewaspadaan tadi hakikatnya tidak, targetnya waspada itu nggak ketemu, makanya nggak ada yang sampai. Jadi terus saja kita berproses sekalipun kita mau silaturahim. Itu hakikatnya ma'rifatnya sampai hafal dan sadar. Kalau sudah seperti itu insya Allah lah diminimalisir tadi yang negatif-negatif. Makanya ketika kita lupa atau nggak hafal atau nggak sadar itu ada yang ngingetin. Itu juga nggak seenak apa yang kita bacain ini. Karena di posisi kita tadi bebersihnya kurang top gitu. Masih suka ngaku, masih ujub, masih takabur. Seakan-akan udah sampai ya udah. Nggak seterusnya itu per detik, bahkan di bawah detik itu ada yang mengingatkan. Jadi hal-hal seperti itu dari tadi syariat sampai tadi hakikat itu sudah satu kesatuan, satu paket yang perlu kita waspadai. Dan sampai ke ma'rifat tadi hafal dan sadar, dan sampai nanti menjelma dan manfaat, benar-benar bermanfaat. Jadi kenapa kita harus lahir batin, manfaatnya berasa baik diri kita ataupun orang lain, termasuk reng-rengan keluarga bahkan ke tetangga. Kalau kita rasakan bahkan se RW lah kecamatan, oh di sono gemini, begitu bencana di sini. Contoh di sini, maaf nih contoh, di sana itu dulu pakai ngaji air nggak pernah kering, sampai seluruh tetangga minta. Ya, cerita nih, itu ya kalau yang udah lama ngalamin. Nah ketika di sini kita juga ngalamin. Kemarin kan panas banget, tetangga sampai mau pindah aja minta izin. Pak makasih ya, waktu kemarin saya minta air nggak pernah kering. Nah bukti Allah tidak akan mengingkari janjinya itu, ya harus hafal lah seperti itu. Juga kita bukan dihafalkan, oh ya harus ya mungkin Allah gitu. Kadang kita bahasa masa sih, nah agak sedikit untuk memotivasi kita supaya lebih meningkat kesadaran kita untuk tidak suudzon kepada Allah. Masa sih Allah, nah itu udah mulai semangat tuh. Kalau kita di mana ataupun kesal gitu, masa sih itu kita sering silaturahim ataupun sedikit ini, itu juga bukan pengakuan kita sudah banyak amal kita, bukan, mengingatkan bahwa Allah itu ada. Akhirnya terjadilah sesuatu, sekalipun itu kecil banget lah persentasenya, tapi bukti Allah itu sudah bahwa ajaran ini itu nggak numpang lewat. Itu jadi sekali lagi itu tentang usaha dan upaya batin ini sedang kita lakonin. Cuman insya Allah kalau sering mungkin sedikit lah ada nanti mungkin Umir dikersakan untuk menyampaikan penjelasan ini mungkin lebih sempurna gitu.